Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, salam sehat, bugar, produktif dimanapun saudara berada. Saya Coki Sitohang kembali menjumpai Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kami menghadirkan seseorang yang inspiratif sejak usia mudanya. Memang cita-citanya adalah mengabdikan diri pada bangsa dan negara dan patut dicontoh apa yang beliau lakukan di dalam kehidupan. Tetapi bukan berarti bahkan orang seideal ini pun kemudian bebas dari masalah kesehatan. Pemirsa, narasumber yang berbeda di setiap episode akan memberikan kepada kita pelajaran dan hikmah berharga. Yang baik kita tiru, yang buruk harus kita tinggalkan. Kita cek dulu profilnya berikut ini. Ferdinand Siregar. Baginya, kesehatan adalah kunci utama untuk bisa produktif dan mengejar kesuksesan. Kan setelah mengidap hipertensi. Kala itu, Ferdinand mulai mengidap hipertensi pada tahun 2015. Ia kerap mengeluhkan gejala sakit kepala yang sangat mengganggu. Tak jarang, aktivitas pekerjaannya jadi terhambat karena tekanan darahnya yang tinggi. Ferdinand pun menduga hipertensi ini disebabkan oleh banyaknya pikiran yang dirasakan saat itu. Ia pun khawatir apabila dibiarkan, hipertensinya bisa makin memburuk apabila tak segera dikendalikan. Untuk itulah, ia semakin giat dalam berolahraga dan menjaga pola makan. Selain itu, Ferdinand juga rutin menggunakan teknologi laser sejak 5 tahun lalu untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuhnya. Alhasil, kini tekanan darahnya sudah normal kembali. Sakit kepala yang dulu sering dirasakan pun sudah menghilang dan badannya terasa jauh lebih segar. Saya perkenalkan dua orang praktisi kesehatan yang setia menemani kita di program ini. Ini adalah Mas Boy Abidin dan juga Mbak Anita. Halo semuanya. Halo juga Bang Coki. Senang sekali ketemu kalian lagi ya. Yes. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Bahagia? Bahagia. Oke. Bahagia dong. Salam olahraga. Salam olahraga. Selamat datang Lae Siregar, Mas Ferdinand. Kenapa dipanggil Lae? Karena ya Siregar sama Sitohang. Kami sama-sama dari Korea Utara. Tapi kelihatan bugar sekali ya. Sering olahraga, aktivitas normal semua. Aktivitas semua normal ya. Normal. Beliau adalah seorang ASN ya, pemirsa, orang yang juga mengabdikan dirinya pada bangsa negara. Hobinya olahraga apa, Mas Ferdinand? Saat ini lebih cenderung ke badminton, Oke. tapi diselingi golf. Kalau dulu mungkin masih bisa sepak bola, Ya. futsal, cuman sekarang karena usia, kita mengurangi body contact lah. Kadang kita bertanya-tanya ya, orang sebugar Mas Ferdinand, tadi kita lihat kan di dalam videonya, aktivitas olahraga, fisik, kemudian ada beberapa dokumentasi terkait dengan akademik, bugar, tapi ternyata menyimpan hipertensi. Ya, Waktu itu ya. waktu itu. Nah, karena begini pemirsa, Mas Ferdinand Siregar ini adalah seorang pengguna teknologi laser. Tapi mari kita cek sebentar masa lalunya. Waktu ketahuan 160 tensinya, 160 per 100. Tinggi Tinggi banget. sekali. Tinggi. itu sih Iya, sudah iya. hipertensi. Bagaimana ceritanya kok bisa ketahuan ke situ? Pertama sih kita nggak ada gejala apa-apa, biasa normal. Nah. Ketika mau semacam kayak tes kebugaran, itu suatu keharusan ngecek tensi paling utama. Betul. Begitu dicek 160, 100 Pak. Terus kenapa? Ya nggak boleh Pak, kami sarankan istirahat dulu. Mending nggak usah daripada kenapa-napa. Oh ya sudah, saya istirahat. Atau saya ngulang untuk ke hari berikutnya aja ikut sama kelompok yang lain. Ya. Dengan harapan istirahat 1-2 hari itu cukup bisa menurunkan. Kok sama-sama? Mas Ferdinand termasuk orang yang bersyukur ketika tahu bahwa tensinya ketahuan tinggi atau justru shock, kaget dan akhirnya jatuh mental. Oh kalau itu jelas Mas Coki kita bersyukur banget. Karena tes kebugaran itu salah satu syarat mutlak kita untuk naik ke tingkat ke jenjang berikutnya. Hipertensi ini punya predikat silent killer. Pembunuh diam-diam. There you go. Jadi memang wajar aja kalau orang yang hipertensi ini ada yang tidak merasakan gejala apapun, padahal hipertensi Mas Ferdinand udah grade 2 loh, udah tingkat Iya. yang kedua loh, 160 per 160 itu 100. masuk grade 2? Betul, itu udah yang termasuk bisa dibilang yang parah.
Oke, di atasnya itu 180 udah bisa bikin stroke, udah bisa bikin serangan jantung, ya sampai 200 ke atas itu udah bahaya namanya. Nah, jadi Mas Ferdinand udah hipertensi grade 2 yang tidak bergejala. Ya kebetulan ketahuannya dari tes kebugaran. Dan ya, beruntung sekali ketahuan. Ya, Karena kalau enggak, itu bisa makin tinggi, makin nggak tahu, efeknya makin tidak tertolong. Begitu Mas Coki? Ya. Ada komplikasi yang bisa terjadi kalau tensinya tidak terkendali, itu dia. bisa terjadi stroke. Itu yang ditakutkan. Pecah pembuluh darah di otak, kemudian terjadilah kerusakan jaringan otak, dan kemudian terjadi kelumpuhan, kecacatan yang kemudian bisa berakibat fatal. Dan tidak jarang ada kejadian stroke kemudian langsung meninggal. Tapi bersyukur sekali kita melihat Mas Ferdi di sini mengambil satu langkah nyata. Bukan hanya langkah iman, tapi langkah nyata. Sampai Bagaimana akhirnya- ceritanya Mas Ferdi bisa ketemu dengan teknologi laser itu sambil dicerahkan dengan teknologi ini bagaimana? Saya kan sering golep pagi itu, Sabtu pagi. Ngelihat ada bapak-bapak udah usia lah, Iya. pakai alat di tangan, teknologi laser itu di tangan kirinya. Iya. Hanya berpikir guyon-guyonan sama temen, itu barang apaan sih? Kok jam gede banget? Jam gede banget. Teman saya yang satu flat bilang, bukan bro, itu teknologi laser ya lagi ngetren sekarang. Oh, saat itu ya udah, ayo mukul. Terus hari Minggu main, kok ada yang pakai lagi? Oh itu, pelan-pelan. Apa sih itu? Cari di googling, diskusi sama istri, kenapa kita tidak coba teknologi laser ini? Saya punya teknologi laser, masuk di 2021 pertengahan sudah mulai berkurang. Tekanan darah. Tekanan darahnya. Yang tadinya 160 Iya, itu sudah mulai berkurang. Di 2021 akhir saya nyoba, sudah berturun lagi. Ya puncaknya saya pakai teknologi laser itu di 2022 akhir saya ada semacam tes. Kita biasanya 3 bulan, 4 bulan sebelum tes pasti harus ada cek mandiri Iya. sebelum puncaknya tes nanti. Iya. Sudah normal, udah saya memberanikan diri ikut Tes itu. tes itu. Wah, mantap. Akhirnya normal berapa? 120/80. Oh, good. Oh, ya udah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, good. Beliau yang kami undang sini akan lebih banyak lagi bercerita tentang tantangannya untuk menjaga kualitas kebugaran yang tetap pada posisi yang stabil. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, apakah Anda merasa sehat-sehat saja hari-hari ini? Tapi apakah Anda merasa cukup bugar untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga? Atau keduanya dalam skala rutinitas Anda? Hari ini Go Healthy menghadirkan seorang narasumber yang secara fisik kelihatannya nggak ada masalah apa-apa. Saya bacakan kembali sedikit riwayatnya, apa yang dialami oleh Mas Ferdinand Siregar. Hipertensinya udah mulai ketahuan, tekanan darahnya bisa sampai 160/100. Sering mengalami sakit kepala. Itu sebelum beliau menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya sudah turun dan stabil sampai hari ini 120/80. Kemudian keluhan sakit kepala sudah tidak pernah dirasakan dan tentu saja badannya terasa lebih bugar. Ini prestasi menurut saya. Yang menarik adalah sempat merasa sakit kepala yang nggak normal. Ya, Padahal waktu itu kan olahraganya aktif. Coba ceritakan. Maksudnya biasa, habis olahraga, entah habis golep, apalagi kalau habis golep di tempat panas, shower mandi air hangat, pasti kan langsung sud, waduh, bisa nggak karu-karuan. Pokoknya ampun lah. Tapi pas setelah pakai teknologi laser itu, udah biasa. Habis badminton mandi, mau air apapun juga hajar, mandi normal. Ini ada ilustrasi bagaimana sih tekanan darah itu terbentuk atau terjadi di tubuh kita. Kemudian kalau tekanan darah itu tinggi dampaknya apa? Ini kita lihat ilustrasi bagaimana jantung ini memompa, kemudian dia akan memberikan tekanan pada semua dinding pembuluh darah kita. Nah ini yang normal tekanan darahnya adalah di 120/80. Kita lihat ini semua tekanan ini akan rata pada semua dinding pembuluh darah kita, pada semua sirkulasi darah di tubuh kita mulai dari otak sampai ke ujung kaki. Ini kita lihat kalau tekanan darahnya meningkat,
di sini terlihat ada penyempitan pada pembuluh darah. Ya, penyempitan ini yang akan menyebabkan sirkulasi darah menjadi tidak optimal ke sana, tidak mendapat nutrisi oksigen yang cukup, sehingga ada sedikit bagian kerusakan. Tadi salah satunya adalah gejala migrain. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan otot, ya, karena otot kan juga ada penuh dengan pembuluh darah di situ. Nah, dengan bantuan teknologi laser, maka dinding pembuluh darah ini akan dibuat menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan tekanan darahnya kemudian akan bisa terkendali dengan baik. Ya, dengan pembuluh darah yang melebar, yang menjadi elastis, ya, aliran darah akan menjadi lebih lancar, kemudian tekanan darahnya akan terkendali, dan juga tadi organ-organ yang disuplai oleh pembuluh darah tadi, ya, otak salah satunya, itu akan mendapatkan nutrisi dan oksigen cukup, sehingga tadi fungsinya bisa menjadi normal kembali. Wow. Iya, jadi pola hidup sehat kita nggak akan lepas dari keempat hal ini. Pertama, apa yang kita makan. Jadi apa yang kita masukkan kalori ke dalam tubuh kita itu harus dengan gizi yang seimbang, dengan jumlah yang cukup, tidak lebih, tidak kurang. Ya, karena kalau berlebihan juga tidak akan bagus, kekurangan juga tidak optimal. Nah, yang kedua yang kita keluarkan. Nah, ini yang kita emphasize dengan olahraga. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang ketiga, mesti hindari pola hidup yang tidak sehat. Pada saat kita olahraga, dia akan membuat otot-otot ini semakin kerja. Tapi masalahnya, untuk penderita hipertensi, olahraga ini juga penting. Jadi mesti ada olahraga untuk meningkatkan daya tahan jantung paru atau latihan aerobik namanya. Badminton juga termasuk ada aerobiknya. Itu hobinya Mas Ferdi tuh oke banget untuk meningkatkan kemampuan jantung memompa darah. Yang kalau misalnya dia lemah juga akan bisa mengakibatkan hipertensi. Ya. Nah, yang kedua latihan penguatan otot atau beban. Nah, otot ini masalahnya dibutuhkan untuk latihan aerobik, dibutuhkan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Buat badminton misalnya, contoh, badminton itu memerlukan kekuatan otot kaki yang cukup. Ya, dan itu sangat high impact, membebani lutut. Contoh ya, kita kasih satu gerakan, mungkin Mas Ferdinand juga bisa ikuti. Ayo. Ini adalah simple squat. 1. Mas Boy ini ketahuan nih, lemah. ketahuan ya. Oke, lanjut. 2. Jangan sampai dulu. Nah, berasa ya? Berasa paha atas Berasa, bekerja Pak. ya? Berasa ya? 3. Oke. 4. Siap. Terakhir. 5. Mantap. Oke. Nah, langsung deh, panas. Langsung berasa kan? Ini harus pahanya? diakhiri dengan gerakan yang benar, Mas Boy. Jadi para pemirsa, gerakan-gerakan ini nih nggak ada alasannya nggak bisa dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Correct. Contoh orang-orang yang kerja, alasannya klise banget nih kalau nanya, aduh nggak cukup waktu nih, dari pagi pulang malam jam 10 pulang udah ngantuk. Emang di kantor nggak ada waktu. Nah. Emang kayak tadi berapa banyak sih? Cuman perlu sedikit waktu untuk bugar. Yes, betul. Ya, kalau misalnya aerobik jalan, kita bisa sambil transportasi pas pergi atau pas pulang dari kantor. Kita masukkan jalan 30 menit sampai 60 menit. 3 sampai 5 kali seminggu, bahkan bisa tiap hari kan. Latihan penguatan otot di kantor pun bisa, dan yang terakhir adalah latihan fleksibilitas atau stretching. Ya, jadi tahan. Misalnya kalau badminton suka tahan migrain tadi Mas, bisa juga karena ketegangan otot di leher. Ya, jadi kita bisa tuh stretching di tangan. Taruh ke belakang. Tarik ke titik yang tidak nyaman 10 sampai 30 detik. Begitu, Mas Coki. Jadi ujung-ujungnya memang kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, itu yang kita ujung dari kegiatan olahraga, aktivitas olahraga tadi yang 3 macam tadi, itu tujuannya sebenarnya tadi semuanya terlibat di sana, pembuluh darah dan kualitas darah kita. Nah, Setuju. ditambah lagi Mas Coki, ada di bagian tubuh kita kompor energi yang bertugas mengubah sumber energi yang kita makan, ya, dari karbohidrat dan lemak, itu menjadi energi. Saat olahraga itu bekerja lebih bagus dia kerjanya optimalnya. Begitu pula teknologi laser. Dia mengaktifkan kompor energi itu sehingga yang kita makan lebih bisa diubah menjadi energi sehingga kita dampaknya jadi lebih segar dan fit. Coba kita dalam tanyakan. sehari-hari. Apa-apa saja yang dirasakan di tubuh dan itu benar-benar bermanfaat? Yang saya rasakan, yang pertama jelas, Mas Coki dulu tensi saya 160-100, sekarang sudah normal 120-80, mantap. Ini sudah lebih baik. Kemudian yang sehabis dulu olahraga yang saya rasakan pasti migrain, entah kanan atau kiri, sekarang sudah tidak ada. Itu kalau dibilang kok bisa, ya saya nggak tahu. Ya mungkin karena teknologi laser itu. Terus yang berikutnya, pola tidur saya sudah agak teratur. Dalam arti begitu sampai kasur, ya langsung merem. Tidak, maksudnya nggak harus susah tidur ya, bangun pun sudah
normal. Kami juga ingin berbagi kabar gembira ini bahwa ada masyarakat Indonesia yang lain yang juga menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya bagi kebugaran tubuh mereka. Mari kita simak dan dilanjutkan dengan obrolan bagaimana Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari. Akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, oh ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Mas Ferdinand sudah menggunakan dokter laser selama 2 tahun dan terbukti manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh beliau. Ini juga yang membuktikan bahwa dokter laser dari Gogomall merupakan produk berkualitas dan terpercaya yang dapat digunakan untuk Anda dan keluarga. Dokter laser sudah dirancang menyesuaikan dengan anatomi lengan kita, sehingga ketika digunakan di pergelangan tangan kiri, maka 3 warna sinar terapi yaitu laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ini akan menyinari pembuluh darah dan juga titik akupuntur, sehingga dapat menstimulasi tubuh dalam memproduksi nitric oxide yang kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh sehingga pembuluh darah bisa lebih lebar dan aliran darah pun lebih lancar. Jadi tunggu apa lagi nih pemirsa? Ikuti langkah tepat Mas Ferdinand, hubungi kami sekarang juga untuk mendapatkan produk yang berkualitas bagi kesehatan tubuh Anda. Dan nanti kita akan bersama-sama melanjutkan perbincangan seru ini. Tapi sebelumnya, simaklah informasi berharga tentang teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Pemirsa di rumah, kurang tidur itu bisa menyebabkan berbagai macam permasalahan dalam kesehatan kita. Karena apa? Ketika kita kurang tidur, maka hormon-hormon yang seharusnya bekerja pada malam hari, seperti hormon melatonin, hormon serotonin, itu tidak bisa bekerja di siang hari. Dan ada hormon-hormon buruk juga yang akan timbul ketika kita kurang dalam tidur, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini efeknya bisa meningkatkan stres di dalam tubuh kita, sehingga bisa meningkatkan yang namanya tekanan darah kita. Maka dari itu kita harus menjaga pola tidur kita tetap baik. Misalkan, kalau kita pekerja shifting, maka kita bisa tidur di pagi hari. Usahakan untuk tidur lebih awal. Hindari suara-suara yang memang akan mengganggu tidur kita. Selain itu juga kita harus perhatikan kenyamanan posisi tidur dan kenyamanan tempat tidur kita. Jadi jangan lupa untuk tidur 8 jam dalam 1 hari. Selain itu, tambahkan juga teknologi laser untuk membantu meningkatkan hormon melatonin di tubuh kita. Dengan teknologi laser yang terbaru, bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan kualitas kesehatan kita. Kabar gembira buat kita semua yang lagi berikhtiar secara total untuk sehat, bugar, dan produktif. Apalagi lepas dari masa pandemi COVID-19 yang membuat kita makin sadar tentang berharganya kesehatan kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy dan kami sudah menuju kepada ujung obrolan dengan Mas Ferdinand Siregar, orang yang konsisten menjaga kebugaran tubuhnya. Jadi setelah pakai teknologi laser rutin, apakah istri di rumah juga ikut menggunakan? Kadang lebih sering sih saya yang pakai, cuman tetap istri pakai juga. Oke. Terus ada juga, ini pengalaman pribadi. Intinya ada 3 teman saya, dia kendalanya sama seperti saya. Hipertensi juga, cuman nggak setinggi saya, dia standar 14.9, 1400. Sudah pakai kemarin pendidikan bareng-bareng dan sudah normal. Itu satu, terus ada yang satu lagi dia pakai karena kolesterolnya nggak karu-karuan. Dalam arti kadang naik, kadang turun. Tapi dengan pakai itu
dia bilang sih setelah tes sudah normal. Oke. Nah, terus yang ketiga ini dia sedang baru make, sudah belum ada setahun make, dan kebetulan dia kan satu angkatan nama saya. Semoga aja dia bisa nasibnya sama seperti saya. Dalam arti bisa tensinya turun. Iya. Jadi tadi menarik cerita teman-teman Ferdinand. Jadi kalau kita bicara mengenai teknologi laser, memang teknologi laser ini dia punya 3 sinar warna. Artinya dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda, punya cara kerja yang berbeda-beda, punya manfaat yang berbeda-beda. Tapi disatukan jadi satu alat. Jadi ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ya, tadi ceritanya kalau yang laser merah itu meningkatkan kualitas darahnya. Ya, jadi darah-darah yang kental, tadi yang teman Mas Fedi ada yang kolesterolnya tinggi, kadar gula darah yang tinggi. Dengan teknologi laser, yang laser merah ini dia akan dibuat darah itu supaya tidak berdekatan, supaya tidak menempel, supaya tidak kental, diuraikan. Dan kemudian dengan teknologi laser ini juga dia akan dimanfaatkan, meningkatkan metabolisme sel-sel yang dalam tubuh kita, ini pemirsa ya, supaya dia bisa memanfaatkan kolesterol dan gula tadi, diubah menjadi energi, sehingga energinya lebih meningkat lagi. Dan kemudian teknologi laser yang sinar biru, dia memperbaiki kualitas dari dinding pembuluh darah. Jadi kalau dengan bertambahnya usia, pola hidup yang tidak sehat, ya biasanya dengan olahraga yang kurang dan segala macam ini, pembuluh darah menjadi lebih sempit dan menjadi lebih kaku. Nah, teknologi laser yang sinar biru ini akan membuat elastisitas pembuluh darah kita menjadi lebih lentur lagi. Harapannya tekanan darahnya akan menjadi lebih baik dan lebih terkendali dengan baik. Nah, kemudian yang menarik adalah yang sinar kuning. Sinar kuning ini juga akan meningkatkan hormon melatonin. Ini suatu hormon yang membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Nah, ini penting. Dengan teknologi laser yang sinar kuning ini akan membuat tadi tidurnya menjadi nyenyak, sehingga pada saat bangun kita menjadi lebih bugar dan kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Jadi tadi laser yang sudah menormalkan, menaikkan kualitas pembuluh darah dan dinding pembuluh darah, membuat tidur jadi cukup. Ditambah lagi Mas Ferdinand olahraga. Ya, olahraga yang juga tujuannya sama tuh. Dia juga bisa meningkatkan energi, meningkatkan kualitas pembuluh darah, melancarkan aliran darah. Itu otomatis akan membuat kualitas hidup Mas Ferdinand menjadi lebih tinggi, meningkatkan kualitas hidup. Dan ini juga bisa dipakai sehabis olahraga, Mas. Saat habis olahraga kadang-kadang ada otot kita yang jadi tegang, yang jadi lelah ya, yang akan bisa menimbulkan kelelahan otot gitu. Dan biasanya timbul setelah olahraga. Nah, mungkin yang dulu migrain juga salah satunya, dan misalnya kalau main badminton mungkin di kaki sering ada lelah ototnya ya, delay onset muscle soreness kita bilangnya DOMS. Jadi sakit ototnya setelah berolahraga. Nah, itu bisa dibantu juga dong dengan laser ini, dengan diaplikasikan, tembakan di otot tersebut sehingga aliran darah lebih lancar, zat-zat lelahnya atau asam laktatnya lebih gampang tersalurkan, hilang sehingga akan lebih baik. Cepat kembali seperti semula. Pemulihan ya, ini bicara recovery state ya. Dengan laser ini juga bisa. Mas Ferdinand, apakah ada pesan khusus dan harapan pribadi yang ingin disampaikan, disaksikan oleh para pemirsa kita? Silakan. Saran kepada orang-orang muda, kaum milenial seperti kita ini, tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga, dan perhatikan kemampuan masing-masing. Setuju. Ketika dokter menyatakan Anda nggak bisa, Anda sakit, jangan putus asa, segera obati. Keren. Itu saja, Mas Coki. Mantap. Pemirsa, bukan hanya Mas Ferdinand saja yang bisa merasakan manfaat dari penggunaan dokter laser secara rutin. Jika Anda menghubungi kami sekarang, Anda bisa langsung mendapatkan intranasal therapy kit yang merupakan aksesoris dari dokter laser yang digunakannya nanti di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga Anda terhindar dari sakit kepala. Jadi pastikan Anda punya dokter laser atau Eculaser dari Gogomall dengan tulisan dan logo seperti ini nih. Pastikan pemirsa ya, supaya Anda mendapatkan produk yang berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Sudah lebih dari 10 tahun, dokter laser dipercaya untuk mendampingi gaya hidup sehat Anda. Sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Salah satunya adalah beliau, Mas Ferdinand. Dan sekarang giliran Anda yang merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah nonton Go Healthy episode kali ini. Sebelum kita berpisah, mari kita dengarkan kembali informasi yang nggak boleh ketinggalan seputar teknologi laser berikut ini.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.